Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Putri Kinasi dengan NIM 1119399. Saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup produk. Siklus hidup produk, suatu konsep yang mencerminkan langkah-langkah yang dilalui oleh suatu produk, mulai dari tahap pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, sampai akhirnya produk tersebut mengalami kemunduran dan bahkan hingga keluar dari pasar. Siklus hidup produk menurut para ahli. Menurut Ciptono tahun 1998, produk life cycle adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Menurut Kotler tahun 1988, produk life cycle adalah suatu usaha untuk mengenali tahapan yang berbeda dalam sejarah penjualan produk. Menurut Cannon, Perrault, and McCarthy tahun 2008, produk life cycle menggambarkan tahap-tahap yang dilalui suatu ide produk yang benar-benar baru dari awal hingga akhir. Siklus hidup produk terdiri dari tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Tahap perkenalan atau introduction. Tahap perkenalan adalah suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk diperkenalkan di pasar. Barang yang dijual umumnya barang yang betul-betul baru atau model baru dari suatu barang. Pada tahap ini, promosi yang dilakukan harus agresif dan menitik beratkan pada merek. Promosi ini ditujukan kepada pembeli potensial agar sadar akan ciri-ciri penggunaan dan kelebihan dari suatu produk. Kesulitan yang mungkin terjadi pada tahap ini adalah hanya sedikit penjual yang memiliki daya dan kemampuan untuk meluncurkan produk baru. Ciri tahap perkenalan. 1. Penjualan yang masih rendah. 2. Volume pasar berkembang lambat karena tingginya market resisten. 3. Persaingan yang masih relatif kecil. 4. Tingkat kegagalan relatif tinggi karena masih banyak dilakukan modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangannya. 5. Biaya produksi dan pemasaran yang sangat tinggi. 6. Barang yang dijual umumnya barang yang betul-betul baru atau model bentuk baru dari suatu barang. Tahap pertumbuhan atau growth. Tahap pertumbuhan adalah suatu periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar. Pada tahap ini, kurva penjualan dan kurva laba semakin meningkat. Meskipun begitu, tahap ini merupakan tahap yang kritis. Produk yang sudah dikenal di pasar memancing pesaing untuk masuk ke pasar sehingga persaingan akan semakin ketat. Perusahaan yang ingin bertahan perlu memperkuat pasar dan mendorong terjadinya loyalitas merek. Cara yang umum dilakukan adalah memperluas dan meningkatkan distribusi. Tahap pertumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pertumbuhan cepat atau rapid growth. Yang kedua, pertumbuhan lambat atau slow growth. Tahap kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan adalah suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan dan biasanya merupakan tahap terlama dalam produk life cycle. Pada tahap ini, kurva penjualan mencapai puncaknya dan mulai menurun. Tahap ini juga diartikan dengan persaingan yang ketat karena banyaknya merek yang ada di pasar. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, growth maturity, yaitu pertumbuhan penjualan yang mulai berkurang, yang disebabkan oleh dewasanya distribusi. Yang kedua, stable maturity, yaitu penjualan menjadi datar yang disebabkan oleh jenuhnya pasar.
Sebagian konsumen potensial telah mencoba produk baru yang ditawarkan perusahaan. Yang ketiga yaitu decaying maturity, yaitu penjualan mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk substitusi. Tahap penurunan atau decline. Tahap penurunan adalah suatu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh perubahan selera pasar, adanya produk substitusi, dan perubahan teknologi. Keadaan ini membuat terjadinya persaingan harga, kelebihan kapasitas, dan laba perusahaan yang menghilang. Produk yang memasuki tahap ini bukan berarti sudah tidak menguntungkan lagi. Produk ini tetap mendapatkan keuntungan bagi perusahaan karena dapat memanfaatkan sisa-sisa konsumen yang sudah ditinggalkan oleh pesaing. Pada tahap ini, produk hanya akan memenuhi kebutuhan pasar inti sehingga konsumen cenderung spesialis. Karakteristik siklus hidup produk. Pada tahap perkenalan yaitu 1. Penjualan rendah. 2. Biaya per pelanggan yang tinggi. 3. Laba yang negatif. 4. Pelanggan inovator. 5. Dan pesaing yang sedikit. Pada tahap pertumbuhan, yang pertama, penjualan meningkat dengan cepat. Yang kedua, biaya rata-rata per pelanggan. 3. Laba yang meningkat. 4. Pelanggan pemakai awal. Dan 5. Pesaing jumlahnya mulai bertambah. Pada tahap kedewasaan, 1. Berada di puncak penjualan. Yang kedua, biaya per pelanggan yang rendah. 3. Laba yang tinggi. 4. Pelanggan mayoritas tengah. Dan 5. Jumlah pesaing stabil mulai menurun. Karakteristik pada tahap penurunan. Yang pertama, terjadi penurunan penjualan. 2. Biaya per pelanggan rendah. 3. Laba yang menurun. 4. Pelanggan pemakai terlambat. Dan 5. Pesaing jumlahnya menurun. Tahap strategi pemasaran daur hidup produk. Tahap perkenalan. Pada tahap perkenalan memiliki 4 strategi, yang mana diantaranya terdiri dari strategi peluncuran cepat atau rapid skimming strategi. Yang kedua, strategi peluncuran lambat atau low skimming strategi. Yang ketiga, strategi penetrasi cepat atau rapid penetration strategi. Yang keempat, strategi penetrasi lambat atau slow penetration strategi. Tahap strategi pemasaran daur hidup produk pada tahap pertumbuhan atau growth, yaitu perusahaan meningkatkan kualitas produk serta menambahkan keistimewaan produk baru dan gaya yang lebih baik. Perusahaan menambahkan model-model baru dan produk-produk penyerta, yaitu produk-produk dengan berbagai ukuran, rasa, dan sebagainya yang melindungi produk utama. Perusahaan memasuki segmen pasar baru. Perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. Perusahaan beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk atau product awareness advertising ke iklan yang membuat orang memilih produk atau product preference advertising. Perusahaan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang sensitif terhadap harga di lapisan berikutnya. Tahap strategi pemasaran daur hidup produk pada tahap kedewasaan atau maturity. Terdapat 3 tahap, yaitu modifikasi pasar, modifikasi produk, dan modifikasi bauran pemasaran. Tahap strategi pemasaran daur hidup produk dalam tahap penurunan atau decline.
Terdapat 3 tahap, yaitu mengidentifikasi produk yang lemah, menentukan strategi pemasaran yang harus segera dilakukan, dan keputusan untuk penghentian produk. Berikut merupakan presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.